Wah, belum ada tukang parkirnya nih di Wow. sini. Wah, kira-kira ada loker tukang parkir nggak ya? Di sini nih rapi banget. Salah satu ketertiban dari warga negara tetangga kita. Waduh, ada yang tahu ini negara mana atau daerah mana? Ayo, ayo, silakan tulis di kolom komentar. Ini suka banget lihat mobil parkir rapi, motor parkir rapi, semuanya tertib, semuanya rapi ya pastinya. Ini enak banget dilihat gitu kan ya, meskipun nggak ada kang parkir tapi bisa rapi. Go go go, sama Asko jangan lupa di follow. Kita lagi ada di Batu Ampar, Pelabuhan Batu Ampar di Batam, ya. Jadi setelah puluhan tahun pelabuhan kita masih kayak begini nih, ya, masih sangat ya di atas primitif dikit. Padahal di seberang sana, tuh lihat, itu Singapura. Kalau kelihatan apa enggak ini? Jauh sekali perbedaannya tuh. Singapura hanya sepelemparan senyum dari sini. Itulah bedanya negara Konoha dengan negara lain, ya. Mudah-mudahan ada perubahan. Amin. Lihat tuh sana. Wow. Aduh, susah. Tapi mau bilang apa ya kan? Kita jogetin aja. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Orang Indonesia dibuat kagum dan takjub dengan ketertiban dan juga kedisiplinan orang-orang yang ada di Malaysia. Walaupun tidak ada tukang parkir, para warga Malaysia ketika parkirkan kendaraannya itu tersusun rapi dan membuat orang Indonesia begitu sangat shock ya. Sedangkan di Indonesia itu ada tukang parkirnya. Memang kalau dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia ini kalah ya. Dalam arti dari segi kedisiplinan, dari penataan kota kalah maju. Ini fakta. Mungkin sebagian orang tidak mau menerima hal ini, tapi saya sendiri melihat hal seperti ini di Malaysia. Mungkin ada juga nanti yang berkomentar, kau jangan banding-bandingkan negara kecil dengan negara besar. Loh, jangan berkata seperti itu teman-teman. Kita membandingkan untuk hal yang positif, supaya kita juga bisa mencontoh negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Bahkan dalam video tadi, bapaknya yang berada di Batam juga sangat heran. Pelabuhan di Batam sudah puluhan tahun, tapi kenapa pembangunannya kalah dengan Singapura, ya kan? Padahal Singapura sumber daya alam tidak punya. Lah kok bisa negaranya menjadi maju? Harusnya Indonesia sumber daya alamnya melimpah, lebih maju ya kan daripada Singapura. Ini fakta ya, tapi kenyataannya di negara kita belum bisa mencapai tahap seperti negara tetangga kita, yaitu Malaysia, Singapura. Dan yang menjadi budaya di Indonesia yang sampai saat ini sulit dihilangkan, yaitu budaya korupsi. Ini sangat merugikan negara ya, dan juga negara bisa bengkrat kalau korupsinya luar biasa. Bagaimana tidak bengkrat? Uang yang harusnya digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk pendidikan, dikorupsi rame-rame demi untuk kepentingan pribadi. Dan yang korupsi itu adalah oknum daripada anggota pemerintahannya juga gitu loh. Harapan saya mudah-mudahan para korupsi ini juga itu ya, intinya diberi hukum yang tegas, adil, sehingga orang yang mau korupsi mikir-mikir. Dan dari sekian negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Harusnya bisa mencontoh negara-negara tetangga lainnya. Ini loh Indonesia, negara besar, sumber daya alam melimpah dengan segala kemajuannya, dengan segala kebersihannya. Kalau ngomongin tentang kebersihan, memang di Indonesia belum mampu untuk menerapkan hal seperti itu. Dikarenakan mungkin ya, kalau pendapat saya, kurangnya edukasi
dan SDN juga berpengaruh. Baru-baru ini saya juga melihat video yang viral tentang sungai yang ada di Indonesia. Sungai tersebut sudah dibersihkan oleh Pandawara dalam tempo 3 hari. Kemudian kotor lagi. Ini sangat disayangkan kan? Dan saya sendiri pernah mengalami hal serupa. Pada saat itu saya membersihkan sampah yang berada di tepi-tepi jalan dan mendapat 12 goni atau 12 karung. Pada saat petang mau saya buang ke tempat pembuangan sampah, ternyata goninya dicuri, sampahnya diratakan kembali di tepi jalan. Kadang-kadang saya heran ya, orang Indonesia itu pemikirannya seperti apa gitu loh. Kok bisa-bisanya sampah yang sudah dikumpulkan, kemudian mau saya buang saat petang, justru goninya hilang, sampahnya diratakan di tepi jalan kembali. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat pemikiran primitif ya. Dan ini menjadi tugas berat buat para guru-guru di Indonesia dan juga menteri pendidikannya. Karena kalau dibiarkan terusan seperti ini, sulit Indonesia untuk mencapai titik kemajuan. Yang paling penting adalah membangun sumber daya manusianya. Ini kalau pendapat saya. Mungkin konten saya ini nanti akan menimbulkan respon yang kurang bagus di mata netizen. Pasti netizen yang berpikirannya jelek akan menghujat. Kamu ini sukanya membuat konten yang seolah-olah Indonesia tidak baik-baik saja. Padahal ini sebuah kritikan. Jadi bukan sebuah istilahnya saya tidak cinta dengan negara saya. Bukan, itu salah besar sahabat-sahabatku semua. Oke, sahabat-sahabatku semua, langsung kita simak video berikutnya. Inilah penyebabnya kenapa Indonesia sulit untuk menjadi negara yang maju. Mari kita reaction bersama-sama. Semoga video ini juga bisa menjadikan pengajaran kita semua. Kira-kira seperti itu sahabat-sahabatku semua. Sampai mau mengucap terbelit-belit sahabatku. Habis korupsi 5,5 miliar, para koruptor ini malah nangis. Lah, apa nggak salah tuh? Mana yang dikorupsi dana pendidikan lagi? Ada. Kasus korupsi ini datang dari Sumatera Barat, guys. Saat ini Kejaksaan Tinggi Sumber menahan 7 orang tersangka kasus dugaan korupsi alat praktik siswa SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Ya ampun, dan itu kan mau dipakai buat pendidikan loh Bapak Ibu, malah dikorupsi. Yang mirisnya lagi nih guys, 2 dari 7 orang tersangka ini merupakan ASN dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumber. Pihak Kejati bilang, tim penyidik akan mempercepat proses pelengkapan berkas acara pemeriksaan para tersangka, biar para tersangka bisa dilimpahkan ke pengadilan secepatnya. Selain itu, penyidik juga sudah menerima pengembalian uang sebesar 60 juta dari pihak tersangka. Lucu banget, korupsinya miliaran, uang yang dikembaliin cuma 60 juta. Gila, itu uang habis dipakai buat apa coba? Kabarnya nih guys, pelaku korupsi sebenarnya ada 8 orang tersangka, tapi masih buron 1 orang. Semoga Kejati Sumber bisa segera menangkap pelaku yang kabur ya guys. Zakat yang harusnya buat fakir miskin malah dikorupsi sama kepala Basnas. Nominalnya pasti bikin kalian kesel. Yuk simak ceritanya. Jadi, Kejari Tanjung Jabung Timur menangani dugaan kasus korupsi, penyaluran dana zakat infak, dan sedekah pada Basnas Tanjab Timur dengan tersangkanya Arswatman Arsyad, mantan Kepala Basnas periode tahun 2016 sampai tahun 2021. Tega banget bapak ini, dana zakat malah dikorupsi. Itu kan hak untuk fakir dan miskin pak. Arswatman diketahui melakukan penyimpangan penyaluran dana zakat sampai 899 juta. Untungnya, Kejati Tanjab Timur berhasil menangkap pelaku dan mengembalikan semua dana yang dikorupsi. Tersangka juga ditahan dan dikenakan denda 500 juta untuk uang pengganti. Keren banget Kejari Tanjab Timur, gerak cepat dalam berantas korupsi. 3 hari baru selesai dibersihkan Pandawara. Dia wawancara ya mikna tinggalin kira. Ya sebutan. Ada sampahnya lagi. Pandarawa lihat sampahnya banyak lagi. Banyak lagi sampahnya. Yang di situ juga banyak, lihat Pandarawa. Lihat.
Untuk Satgas Citarum, BPWS Citarum, TNI Polri, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, dan seluruh pihak yang terlibat di pembersihan kemarin, kami ucapkan terima kasih karena tanpa pihak-pihak tersebut tidak akan pernah terjadi pengurangan sampah yang signifikan di area tersebut. Tugas kami bukan hanya di jembatan BBS. Karena itu hanya satu dari sekian banyak tempat darurat sampah di Indonesia tahun ini yang harus kami temui dan harus kami kunjungi. Perlu diingat, kami adalah komunitas sipil yang tidak dinaungi pihak manapun, yang tidak digaji oleh pihak manapun, dan tidak diberikan jaminan oleh pihak manapun juga. Kami harus berkeliling ke seluruh wilayah di Indonesia yang mengalami kerusakan lingkungan dengan tingkat kerusakan yang benar-benar parah. Di video kami sebelumnya, kami tidak pernah mengucapkan narasi yang menyudutkan pihak manapun dan mutlak kerusakan sungai tersebut diakibatkan oleh seluruh oknum yang ada di Bandung Raya yang masih tega mengotori dan mencemari sungai di daerah mereka masing-masing itu sendiri. Di samping itu semua, mohon maaf jika kunjungan kami ke wilayah tersebut telah membuat gaduh dan dianggap kurang tepat. Semua program kami pada awalnya 100% memakai hasil dari revenue kami sendiri. Kami berikan edukasi ke siswa-siswa sekolah menengah pertama, kami bersihkan sungai-sungai kecil di sudut-sudut kota Bandung. Kami datangi tempat di beberapa provinsi yang mengalami kerusakan parah. Semua itu menggunakan dana kami pribadi sebelum pada akhirnya banyak swasta yang mencoba membantu apa yang kami lakukan selama ini. Pertanyaan kami singkat saja, jika memang apa yang kami lakukan selama ini salah, berikan kami saran bagaimana caranya bisa membangkitkan jiwa sosial ratusan kelompok lebih yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sukarelawan, bagaimana caranya membuat orang FOMO terhadap isu lingkungan, dan bagaimana caranya membuat gerakan lingkungan besar-besaran dan menarik banyak pihak untuk ikut bertanggung jawab. Karena perlu digarisbawahi, pada saat ini banyak titik di tanah Nusantara ini sedang dalam kondisi kritis dan tidak baik-baik saja. Maka dari itu pejuang lingkungan harus menjadi mayoritas bukan jadi minoritas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, semua tagline yang beredar di media mutlak itu di luar jangkauan kami. Maka dari itu kaji dan teliti sebelum melontarkan asumsi yang tidak sesuai dengan apa yang kami alami. Sekian dan terima kasih. Kadang saya sebagai orang Indonesia heran ya, padahal Pandawara ini adalah salah satu contoh anak muda yang begitu sangat peduli dengan lingkungan dan dia tidak dibayar oleh pihak manapun. Harusnya para oknum-oknum yang mengkritik Pandawara ini malu. Jangan kebergantungan kepada Pandawara ya ketika sungai-sungai kotor. Masyarakat juga harus punya kesadaran tinggi. Dan juga untuk para oknum-oknum pemerintah yang masih suka korupsi harusnya memikirkan hal-hal yang penting di Indonesia. Daripada uangnya dikorupsi ya kan, dari mulai dana pendidikan dan juga dana untuk zakat saja dikorupsi, ini bagaimana ya? Kadang-kadang ini tak habis pikir saya kalau melihat tingkah laku oknum-oknum orang Indonesia, pejabat Indonesia yang masih melakukan tindakan yang bermental miskin. Padahal sudah digaji. Kurang apa coba? Kok masih korupsi miliaran? Yang lebih sangat miris lagi, dana yang harusnya untuk zakat, untuk fakir miskin juga dilahap sekali. Wow, oknum-oknum ini rakus sekali ya. Daripada kalian memikirkan untuk korupsi demi kepentingan pribadi, ya kan? Ini pejabat oknum ya. Jadi oknum pejabat, bukan saya menyebut semua oknum. Lebih baik para oknum-oknum ini melihat situasi kondisi di lingkungan seperti apa, ya kan? Lebih baik dananya untuk infrastruktur kebersihan itu lebih bagus. Dan akhir-akhir ini juga pendidikan di Indonesia menjadi sorotan. Dan harapan saya mudah-mudahan ke depannya para calon-calon penerus bangsa ini juga mendapat pendidikan yang layak dan juga ke depannya bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tentunya bisa merubah Indonesia menjadi sebuah negara yang maju dan tentunya tidak tertinggal dari negara-negara lainnya. Sebab pendidikan ini sangat penting ya. Majunya sebuah bangsa dipengaruhi dengan pendidikan. Tapi di Indonesia ini saat-saat ini sedang menjadi sorotan adalah pendidikannya. Katanya masih tertinggal. Bahkan kemarin Menteri Pendidikan Indonesia juga mendapat kritikan dari wakil rakyat dan juga beberapa netizen. Langsung kita simak videonya bersama-sama sahabatku semua. Dalam video ini intinya saya ingin menunjukkan supaya kita bersama-sama berbenah ya. Jadi bukan istilahnya untuk menyudutkan siapa yang salah, bukan sahabatku semua. Jadi jangan berpikir yang bukan-bukan. Langsung kita reaction bersama-sama. Semoga pembicaraan saya ini dilihat oleh presiden yang baru.
Semoga presiden yang baru memperhatikan kinerja kementerian sekarang ini, memperhatikan eselon-eselon 1 yang sudah ada ini, tidak memberikan solusi kepada negara, hanya membuat persoalan di daerah. Yang tertinggal tetap tertinggal, yang guru menangis tetap menangis. Bicara plafon digital, mana keadilan untuk daerah 3T? Enak daerah-daerah yang sudah ada internetnya, diberikan terus. Tapi kita yang daerah 3T yang tidak ada internetnya dibiarkan begitu saja. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Saya sangat kecewa. Kita sudah mau habis masa jabatan, Anda mungkin sebentar lagi habis. Oke, jadi jika membahas tentang daerah tertinggal, ini satu kasus yang memang sangat dipertanyakan dari dulu terkait dengan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait dengan fasilitas pendidikan maupun kelayakan internet dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan. Ini tidak terjadi sampai dan hari ini. Kita nggak usah bicara ke daerah tertinggal. Kita bicara kayak simpel ini di Kabupaten Bogor saja, sekolah-sekolah negeri yang ada di dekat-dekat luar pinggiran perumahan elit saja itu masih tidak layak untuk anak-anak itu bersekolah dengan baik. Dan yang saya heran sekarang terkait dengan PPDB jalur zonasi. Contoh case-nya seperti ini. Saya ibaratkan di daerah A. Di daerah A ini jumlah siswa yang nantinya akan masuk SMP itu misalkan 1.000 orang. Ternyata sekolah negeri di situ hanya cuma 2. Kemudian PPDB jalur zonasi ini seperti apa? Sedangkan kelas yang memadai untuk satu sekolah negeri itu menampung siswa itu cuma 2 kelas. Dan satu kelas itu paling maksimal 38-35 orang anak. Terkadang guru harus menerima satu kelas 40 bahkan 45 orang anak. Sehingga kualitas dan mutu pendidikan ini sudah sangat-sangat tidak layak untuk sekolah negeri. Makanya bicara pendidikan ini, saya merasa ini perlu untuk mendapatkan evaluasi dan perhatian khusus. Ini bicara tentang evaluasi untuk bagian murid ya dan penyelenggaraan pendidikan. Apalagi bicara tentang guru. Kesejahteraan guru hari ini sangat miris. Jadi makanya saya harap tolong untuk menjadi perhatian khusus bagaimana negara ini 25 tahun ke depan akan menjadi Indonesia emas jika generasi bangsa saat ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mohon ini dicatat untuk menjadi pertimbangan bagi pemerintahan terkhususnya Menteri Pendidikan saat ini. Pentingnya sebuah pendidikan untuk bangsa supaya mencapai tahap kemajuan. Ini sangat begitu miris dibandingkan dengan negara tetangga kita. Saya sendiri tinggal dan bekerja di Malaysia. Kenapa saya bandingkan dengan Malaysia? Ini dengan negara tetangga kita yang dekat. Dekat sangat. Sekolah kampung, fasilitasnya luar biasa. Sekolahnya bertingkat-tingkat. Padahal ya, muridnya itu tidak banyak loh. Beda dengan di negara kita. Yang jumlah penduduknya begitu padat, tapi sekolahnya itu kecil. Mudah-mudahan pemerintah kedepannya juga memikirkan terkait fasilitas pendidikan yang ada di Indonesia dan juga pendidikan di Indonesia dievaluasi supaya kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya. Sebab kalau sumber daya manusia kita rendah, para investor itu juga mikir-mikir ketika mau investasi di Indonesia dan juga kita kalah saing dengan negara tetangga lainnya. Ini fakta kenyataannya SDM kita tertinggal dari negara tetangga lainnya loh. Seperti Singapura kita juga kalah ya kan. Fakta itu loh. Kita harus terima fakta dan kita harus banyak belajar dari negara-negara tetangga kita. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan untuk internet juga masih menjadi permasalahan di negara kita. Jangankan di daerah pedalaman, di kampung saya internet kalau listriknya mati itu sudah nggak ada sinyal. Ya kadang-kadang saya juga mikir ya, kok bisa gitu loh. Padahal di Malaysia walaupun api tak ada, tapi sinyal internet itu masih kuat, masih bisa lah untuk internetan. Tapi kalau di negara saya, di kampung saya, kalau sudah listrik mati, api padam, itu sinyal nggak ada. Dan sinyal internet ini sangatlah berpengaruh ya untuk pembelajaran di dunia digital.
Sebab dunia digital itu memerlukan internet. Tapi kalau para warganya yang tinggal di pedalaman tidak dapat internet, mana bisa belajar, mana bisa mereka mencapai titik kemajuan. Ini perlu diperhatikan dan perlu dievaluasi. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa seperti negara Asia Tenggara lainnya. Itu harapan saya. Kalau boleh ya silakan, mungkin bisa studi ya, bisa studi banding ya kan. Bisa studi banding ke Malaysia dan lihat fasilitas di negara Malaysia, negara tetangga kita ini. Fasilitas pendidikannya memang saya akui jos banget, top marko top pokoknya. Dan bicara soal tentang korupsi yang selama ini juga menjadi permasalahan di Indonesia, harusnya Indonesia mencontoh negara ini supaya juga sama-sama bisa maju. Langsung kita reaksi videonya bersama-sama. Negara paling bersih dari korupsi di dunia, selamat datang di Denmark. Juara 1 dari 180 negara, berturut-turut selama 6 tahun, dengan pencapaian poin skor tinggi 90 dari 100. Kenapa Denmark bisa jadi negara paling bersih dari korupsi? Hai, aku Alberta Ivana. Aku suka traveling, sejarah, dan geografi. Kali ini aku lagi ada di Copenhagen, ibu kota Denmark. Ayo kita lanjut. Dianalisir dari Transparency International dalam CPI, Corruption Perception Index, didukung data dari Bank Dunia, Forum Ekonomi Dunia, Denmark lah negara paling bersih dari korupsi, suap, dan pemerasan. Karena apa? Karena penegakan hukum yang kuat. Para menteri wajib mempublikasikan informasi bulanan pengeluaran mereka. Pejabat pemerintah menjaga komitmen anti korupsi. Adanya kebebasan pers yang ikut berperan mengendalikan korupsi. Demokrasinya mapan karena warga negaranya berintegritas, ikut aktif berpartisipasi terhadap mekanisme transparansi untuk keterbukaan informasi. Anti korupsi itu sendiri sudah jadi budaya. Pajaknya dikelola sangat baik sehingga langsung terasa manfaatnya untuk masyarakat. Menjadikan Denmark makmur, angka penganggurannya kecil, luar biasa Denmark. Semoga bisa jadi contoh bagi banyak negara yang lain. Luar biasa Denmark. Negaranya menerapkan budaya anti korupsi seperti juga yang ada di Indonesia. Di Indonesia sebenarnya juga menerapkan budaya anti korupsi, cuman beberapa oknum saja yang korupsi. Dan mudah-mudahan negara kita yang tercinta dari sistem pendidikannya, dari segi pembangunannya, dan juga dari segi pengelolaan pajaknya, mudah-mudahan digunakan dengan sebaik-baik mungkin. Dan fasilitas pendidikan juga diperhatikan, kebersihan juga diperhatikan, infrastruktur untuk menunjang kebersihan juga harus menjadi perhatian penuh, dan juga masyarakatnya punya kesadaran diri masing-masing dalam melakukan hal-hal kecil. Diawali dengan membuang sampah pada tempatnya. Itu sudah merupakan salah satu langkah untuk menuju Indonesia maju. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan hiburan dan informasi buat sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Channel, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Dan akhir kata, bila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena manusia tiada luput dari kesalahan.